Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yuyun Ayunda dengan NIM 20080760029 dari Pendidikan Kimia 3B akan menyetorkan hafalan mengenai 5 ayat tentang pendidikan dan 5 hadis tentang pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang diberi ilmu itu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti mengenai apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Oke, nilai pendidikan yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, itu Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yang kedua, antara kata iman dan ilmu itu Allah tidak membedakan atau tidak memisahkan di antara keduanya, dikarenakan itu ada sangkut pautnya. Oke, yang ketiga, itu ayat ini memotivasi kita, memotivasi orang beriman untuk berilmu, untuk menguasai ilmu. Terus yang keempat, itu pentingnya suatu adab, terkhusus di dalam majelis-majelis. Oke, yang kedua, Quran Surah Shad ayat 29 mengenai pendidikan dan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu itu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat itu mendapatkan pelajaran. Quran Surah Shad ayat 29. Oke, nilai pendidikan yang dapat diambil dari Quran Surah Shad ayat 29. Yang pertama itu mengenai keberkahan. Jadi ayat ini itu berisi tentang keberkahan, di mana ketika manusia menghayati ayat-ayat tersebut, maka hati dan pikiran itu kan menjadi satu. Nah, pikiran di sini itu dituntut untuk berpikir mengenai makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Yang kedua, itu ketika sudah memahami ayat tersebut, itu manusia yang berakal sehat pasti akan berpikir mengenai makna yang terkandung di dalam ayat tersebut dan juga pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Oke, yang ketiga itu mengenai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu selain menjadi wahyu Allah, Al-Quran juga sebagai kitab hikmah dan juga kitab pengetahuan. Oke, yang ketiga itu mengenai Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 tentang proses pendidikan mencari ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ila an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk." Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Oke, nilai pendidikan untuk Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Yang pertama, itu kita harus sopan kepada guru. Yang kedua, itu ketika berbincang dengan guru, itu harus dengan suara yang lembut. Harus selalu rendah hati juga
ketika berada di depan guru. Yang ketiga, kita itu harus selalu diri kita itu jahil atau bodoh. Jadi itu tuh menjadi pacuan tersendiri untuk kita menuntut ilmu, untuk mencari ilmu dan untuk mengembangkannya. Jadi kalau merasa dirinya bodoh, pasti ada pacuan tersendiri untuk terus memperdalam ilmu. Oke, selanjutnya yang keempat, Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 tentang pendidikan dan kesombongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama semua benda ini, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Oke, nilai pendidikan yang diambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Yang pertama, itu pengajar sebaiknya memberi potensi pengetahuan tentang apa-apa yang akan diajarkannya untuk bahan mengajarnya. Yang kedua, itu manusia dianugerahi potensi oleh Allah untuk mengetahui sesuatu tetapi harus diolah terlebih dahulu. Yang ketiga, itu sistem pengajaran kepada manusia, khususnya untuk anak kecil, itu tuh bukan dimulai dengan kata kerja tetapi mengajarkan terlebih dahulu nama-namanya. Oke, yang kelima itu mengenai Quran Surah At-Taubah ayat 122 tentang pendidikan dan menjaga diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya itu pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Nilai pendidikan yang dapat diambil dari Quran Surah At-Taubah ayat 122, yaitu yang pertama, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Yang kedua, harus ada golongan umat Islam yang menuntut ilmu atau tafaqquh fiddin. Yang ketiga, itu di setiap kabilah, kampung ataupun perkampungan itu wajib ada yang menuntut ilmu atau tafaqquh fiddin, sehingga perkampungan itu tidak dilanda kebodohan atau jahil. Yang keempat, itu di setiap kaum, kabilah ataupun perkampungan juga harus ada yang berdakwah dan memberikan peringatan kepada para masyarakat setempat. Oke, kita masuk kepada hadis. 5 hadis yang terpilih mengenai pendidikan. Yang pertama, hadis riwayat Ahmad itu tentang pendidikan dan pentingnya menguasai ilmu pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa'ilaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'ilaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'ilaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia kuasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang hendak menginginkan keduanya, antara akhirat dan dunia, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Oke, kita masuk ke nilai pendidikan dari hadis riwayat Ahmad tadi. Hadis tersebut sudah sangat jelas
menjelaskan betapa pentingnya ilmu. Jadi kita itu harus rajin-rajin menuntut ilmu dan mengembangkannya serta mengaplikasikannya. Jadi ketika kita menginginkan dunia, akhirat, bahkan keduanya, ini harus syaratnya cuma satu, yaitu ilmu. Oke, kita masuk ke hadis yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah mengenai pendidikan dan kewajiban menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini itu sudah jelas ya. Dalam Islam itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, baik ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan. Nah, perempuan di sini tuh tidak boleh kalah dengan laki-laki, karena derajat manusia itu sama antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan itu hanya ketakwaannya. Hukum menuntut ilmu sampai diwajibkan, ini berarti ilmu itu sangat penting dalam kehidupan. Jadi jangan pernah lelah mencari ilmu, karena dengan ilmu semua akan menjadi lebih mudah dan tentunya disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hadis yang ketiga itu yang diriwayatkan oleh At-Tabrani mengenai pendidikan dan menghormati guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi sakinah wal waqara wa tawada'u liman tata'allamuna min. Yang artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, dan rendah hatilah kepada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Oke, nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis riwayat At-Tabrani tadi, yang pertama, orang berilmu itu harus mempunyai adab. Jadi selalu rendah hatilah kepada seseorang yang mengasih kita ilmu walaupun satu huruf. Yang kedua, itu menuntut ilmu itu tidak melulu tentang materi semata. Ilmu tentang ketentraman dan juga ketenangan hati itu juga perlu. Oke, kita masuk ke hadis yang keempat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengenai jaminan bagi orang yang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, itu maka Allah akan mempermudah baginya jalan untuk menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis riwayat Muslim ini, itu menuntut ilmu itu adalah hal baik. Jadi ilmu itu kan sangat beragam. Ketika ilmu yang baik ini akan menuntun kita pada jalannya Allah, pada ridhonya Allah, dan akan menuntun kita ke surganya Allah juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke hadis yang terakhir ataupun hadis yang kelima. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi mengenai ilmu itu lebih berharga atau lebih penting daripada harta. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal anbiya lam yawarithu dinaran wala dirhaman, innama warithu ilma faman akhadha bihi akhadha bihadin wafir. Yang artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, dan sesungguhnya mereka itu hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang paling banyak. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud.
Oke, kita masuk ke nilai pendidikan dari hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi tadi. Oke, yang pertama, itu ilmu itu lebih baik atau lebih berharga daripada harta ataupun uang. Yang kedua, itu dengan kita mencari ilmu sebanyak mungkin, sebaik mungkin, maka harta akan mengikutinya. Dan yang ketiga, dengan ilmu kita bisa menjadi orang yang berpendidikan dan sukses, bahkan dunia dan akhirat.